Selamat pagi para siswa SMA MA kelas 10. Pada pagi hari ini kita akan membawakan matematika peminatan dengan judul bilangan eksponen. Ya. Jadi sebelum kita membahas logaritma, dan fungsi eksponen yang sudah kita bahas sebelumnya, harusnya kita bahas dulu tentang bilangan eksponen itu apa. Tapi kemarin sengaja dilewat, karena untuk mengejar materi, jadi kita lewat. Karena itu sekarang saya kembali lagi ke dasarnya, dasar daripada fungsi eksponen dan fungsi logaritma, yaitu tentang bilangan eksponen. Dan nanti di berikutnya adalah bentuk akar, jadi bentuk akar nanti akan ada di pembelajaran berikutnya. Jadi untuk A anggota R, R itu maksudnya bilangan real, dan N bilangan bulat positif. Didefinisikan bahwa A pangkat N atau dibaca A eksponen N itu adalah sama dengan A kali A kali A sebanyak N kali. Jadi kalau A pangkat 1 sama dengan A pangkat 2 sama dengan A kali A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A. Nah, A ini disebut bilangan pokok atau basis, yang kita kenal juga di logaritma itu. Nah, sekarang kita pelajari sifat-sifat eksponen, Dan sebelumnya semua soal atau semua teori diambil dari buku saya ini, Matematika untuk SMA MA warna biru oranye kuning ini jilid 1, karangan tulisan saya, Oke. Kita buat sifat-sifat eksponen dulu harus kita kenal, Dan ini sebetulnya sudah dikenal di SMP, Kita ngulang aja. Misalnya sifat perkalian. Kalau dua bilangan eksponen dikalikan dan bilangan pokoknya sama, yaitu A, maka hasilnya adalah pangkatnya dijumlahkan. Pangkatnya dijumlahkan. Jadi sebagai contoh, kalau 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5, maka dia akan sama dengan bilangan pokoknya sama, dikalikan, maka tinggal pangkatnya aja yang ditambah. 3 tambah 5, jadi 2 pangkat 8. Jadi kalau X pangkat 3 dikalikan X pangkat 4, ini adalah dua bilangan eksponen yang basisnya sama X, maka hasilnya tinggal dijumlah, 3 tambah 4. Bagaimana kalau sifat pembagian? Jadi dua bilangan eksponen, yang satu dibagi dengan yang lain dan bilangan pokoknya sama. Dia bisa ditulis sebagai bagi atau per. Maka hasilnya adalah pangkat pembilang dikurangi pangkat penyebut. Jadi kalau 3 pangkat 6 bagi 3 pangkat 2, itu tinggal 3 pangkat 6 per 3 pangkat 2. 3 pangkat pembilang 6 dikurangi 2, 3 pangkat 4. X pangkat 3 dibagi X pangkat 5. Atau bisa ditulis X pangkat 3 per X pangkat 5. Hasilnya adalah X pangkat pembilang 3 dikurang pangkat penyebut 5. X min 2. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, sifat pemangkatan. Ini yang paling sering, Sifat perkalian, sifat pembagian, dan sifat pemangkatan. Kalau suatu bilangan eksponen dipangkatkan, maka hasilnya tinggal pangkatnya dikali. Jadi A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M kali N. Sebagai contoh, A pangkat 2 dipangkatkan 3, itu akan sama dengan A pangkat 2 kali 3, 6. 2 pangkat min 3 dipangkatkan 4, itu sama aja pangkatnya dikali. Min 3 kali 4, 2 pangkat min 12. Kemudian sifat berikutnya, kalau kita punya perkalian, kemudian kita pangkatkan, maka hasilnya adalah tiap perkalian ini dipangkatkan. Jadi A pangkat N kali B pangkat N. Contohnya misalnya kita punya bilangan
2 A pangkat 3 B pangkat min 2. Kita pangkatkan 3. Maka masing-masing dipangkatkan 3. 2 pangkat 3 kali A pangkat 3 dipangkatkan 3. Dipangkatkan kan pangkatnya dikali kan. B pangkat min 2 dipangkatkan 3. Min 2 kali 3. Kemudian masing-masing dihitung. 2 pangkat 3 ini A pangkat 3 kali 3 9. B pangkat min 2 kali 3 min 6. Ya. Bagaimana kalau kita punya bilangan pembagian pecahan ya, bilangan pecahan dipangkatkan n. Maka itu sama saja pembilang dipangkatkan n, penyebut dipangkatkan n. Asal penyebutnya tidak boleh 0. Karena kalau penyebutnya 0 itu dia tidak terdefinisi. Ya. Seperti itu. Misalnya Anda punya bilangan pecahan, pembilangnya A pangkat 3, penyebutnya 2 pangkat B min 4, dipangkatkan min 2. Maka tinggal pangkat pembilang dikalikan. 3 kali min 2. Pangkat penyebut, ya dikalikan masing-masing. Ini 2 pangkat min 2, B pangkat min 4, pangkat min 2. Kan? Baru nanti bilangan ini dikalikan. 3 kali min 2, min 6. Ini tetap, ini min 4 kali min 2, 8. Ya kira-kira gitu. Kemudian kalau bilangan dipangkatkan 0, asal A-nya tidak 0 ya. Asal A-nya tidak 0, bilangan pokoknya tidak 0, hasilnya pasti 1. Jadi 2 pangkat 0, 1. Kita ganti A-nya 5, 5 pangkat 0, 1. Kita ganti min 100 pangkat 0, 1. Kita ganti 1 juta pangkat 0 juga 1. Ya. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh. Kalau bilangan itu pangkatnya negatif, di pembilang, dia bisa jadi penyebut. Dia bisa positif di penyebut. Jadi A pangkat min n itu sama dengan 1/A pangkat n. Sebaliknya A pangkat n sama dengan A pangkat min n. Ya, seperti itu. Mungkin ini maksudnya A pangkat min n ya. Kalau kita mau mempositifkan ya. Atau sama aja lah ya. Nanti kalau A pangkat min n ya. Kalau A pangkat min n berarti 1/A pangkat n, ya nggak ada masalah. Oke. Biasanya kan kita positifkan karena kalau pangkat negatif kita nggak bisa ngitung, ya. Misalnya 3 pangkat min 2 kita nggak ngerti. Yang kita ngerti dari definisi adalah 3 pangkat 2, yaitu 3 kali 3 9. Sehingga kalau 3 pangkat min 2 kita bikin 1/3 pangkat 2, jadi 1/9 ya. Ya, contohnya misalnya 5 per Y pangkat min 6. Nah, ini kan pangkat negatif kita nggak ngerti. Dia ada di penyebut. Maka dibawa ke pembilang. 5 kali Y pangkat min 6. Jadi 5 Y pangkat 6. Ya, dia di penyebut jadi pembilang. Sebaliknya kalau dia, ya ini yang saya bilang tadi. Sebaliknya kalau dia di pembilang, kita nggak ngerti X pangkat min 2 itu. Maka X pangkat min 2 kita jadikan X pangkat 2. Kalau dia di pembilang, dia jadi penyebut. Ya, gitu. Kemudian bagaimana kalau eksponennya itu pecahan? Tadi kan eksponennya selalu bulat ya, 6, min 6, min 2. Bagaimana kalau eksponennya pecahan? Nah, itu istilahnya begini, A pangkat M per N. Jadi eksponennya ini bilangan pecahan. Maka ini akan sama dengan akar. Pangkat akar adalah diambil dari penyebut. Akar pangkat N dari A pangkat M. Ya. Itu juga berlaku bolak-balik. Kalau dari bentuk akar mau dijadikan bentuk bilangan eksponen biasa, maka akar pangkat n A pangkat m adalah A pangkat m per n. Ya, asalkan A-nya ini harus lebih besar 0. Ya, tapi sebetulnya lebih kecil 0 juga nggak ada masalah sebetulnya. Nanti kalau tergantung pangkat n ini ya. Ya, sebetulnya nanti. Jadi m dan n bulat positif. Ya, m dan n ini bulat positif. Oke. Kalau pangkat akar tidak ditulis, ya, pangkat akar tidak ditulis, misalnya akar A pangkat M, itu sebetulnya akarnya pangkat 2. Ya, jadi akar 2 A pangkat M akan sama dengan A pangkat M per 2. Ya, ini catatan ini, untuk akar ini contohnya kan. Ya, tadi kan kita bilang A selalu harus positif, ya, ternyata enggak. Ya, jadi misalnya akar A boleh negatif kalau N-nya ganjil. Jadi kalau N ini ganjil, misalnya 1, 3, 1 nggak ada ya, akar pangkat 1 nggak ada, akar paling kecil pangkat 2. 3, 5, ya, seperti itu. Ya, ganjil ini maksudnya
3, 5, 7 dan seterusnya. Ya. Boleh negatif. Tapi kalau n-nya genap, 2, pangkat akar ini 2, 4, 6, maka a-nya harus positif. Atau sama dengan 0. Ya. Kalau n-nya genap dan a-nya negatif, maka tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Itu maksudnya. Ya, sebagai contoh. Nih, ya. Akar pangkat 3 dari min 1. Ya. Nah, akarnya pangkat ganjil, terdefinisi min 1 harganya. Kenapa? Karena min 1 pangkat 3 min 1. Akar pangkat 3 min 8. Ya, ini contohnya ya. Bisa saya tulis akar pangkat 3 min 2 pangkat 3. Hasilnya min 2. Tapi kalau akar min 1, akar kalau tidak dituliskan pangkat 2. Nah, ini tidak terdefinisi. Akar pangkat min 8. Ya, ini pangkatnya genap soalnya akarnya pangkat genap. Ya, tidak terdefinisi. Oke, itu sifat-sifat dari bilangan eksponen ya. Sekarang kita latihan ya. Misalnya, ini diambil dari buku ini ya. Halaman 4. Jadi kalau ada buka halaman 4 ya. Nah, ini ada halaman 4 ya. Ini ada halaman 4 nih ya. Ada soal latihannya ya. Seperti itu. Oke. Sederhanakan dan tulis tanpa pangkat negatif. Jadi kita disuruh tulis tanpa pangkat negatif ya. Jadi tulis tanpa pangkat negatif. Ya. Apa bedanya 4A dipangkatkan min 1 dengan 4A min 1? Ya bedanya Anda bisa lihat. Kalau ini kan ada dua bilangan dipangkatkan min 1, masing-masing dipangkatkan min 1 kan gitu kan. Ini artinya 4 pangkat min 1 kali A pangkat min 1. Ya. Maka hasilnya kita harus tanpa pangkat negatif. Berarti kita harus bawa ke bawah ya. Kan gitu. Jadi 1/4A. Karena 4 min 1 itu 4, A min 1A. Jadi 1/4A. Kalau ini 4 pangkat A min 1. Yang pangkat negatifnya cuma A min 1. Ini yang kita bawa ke penyebut. Jadi 4 per A pangkat 1. Ya, alias 4 per A. Beda kan ya? Beda kan ini dengan ini? Oke. Sekarang yang ini. Pertama kita operasikan dulu. Ya, ini ada A pangkat 4, ini ada A pangkat min 1. Ya, dioperasikan. Jadi, kalau dua bilangan berpangkat dibagi, maka pangkat pembilang 4 dikurangi pangkat penyebut min 1. Kan begini. B-nya pembilang pangkatnya min 3, penyebut pangkatnya 2. Jadi min 3 min 2 kan? Min 3 min 2 begini kan? Nah, ini operasi pembagian bilangan berpangkat. Baru kita hitung. 4 min min 1 plus 1 jadi A pangkat 5 ini. Ini B pangkat min 5. Nah, yang ada negatifnya kan ini. Tidak boleh tanpa pangkat negatif. Maka dia ada di pembilang. Kita bawa ke penyebut. Nah, maka jadi positif. Ya, jadi kalau di pembilang dibawa di penyebut. Kalau di penyebut dibawa di pembilang. Gitu ya. Satu lagi. Ini misalnya. Bilangan pecahan dipangkatkan min 2. Pertama kalikan semua ya. Jadi pembilang A pangkat 3. Jadi A pangkat 3 pangkat min 2 ya. Jadi pangkatnya dikali ya langsung. 3 kali min 2. Per 2 pangkat min 2 ya. 2 pangkat min 2. Kali B pangkat dipangkatkan. Pangkatnya dikali ya. B pangkat min 2 kali min 2. Nah, begini kan. Sama dengan 3 kali min 2 min 6. Jadi A pangkat min 6. Per, ini biarin aja. Nanti dibawa ke atas kan. 2 pangkat min 2. Yang ini dikerjakan dulu. Min 2 min 2. Berarti 4 positif. Nah. Seperti ini hasil pemangkatannya. Baru kita jadikan positif. Ini di pembilang. Dia akan ke penyebut. Sini. Ini penyebut.
dia akan ke pembilang. Jadi ganti tempat aja. 2 min 2 ke atas. Jadi 2 pangkat 2. Begini kan? Nah. Ini tetap karena dia positif. Ini ke bawah. A min 6 jadi A per 6. Nah, begini. Ini tetap B pangkat 4. Nah. Kira-kira seperti ini ya hasilnya. Ya, kalau Anda mau hitung 2 pangkat 2 itu 4, nggak ada masalah ya. Tapi tujuannya hanya supaya tidak boleh ditulis dalam pangkat negatif kan itu. Ya, jadi jawaban ini juga benar. Oke, itulah bagaimana menuliskan pangkat supaya tidak ada pangkat negatif. Maka kalau pangkat negatif itu ada di pembilang, dia dibawa ke penyebut. Kalau pangkat negatif itu ada di penyebut, dia dibawa ke pembilang. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan latihan kedua. Ya, diambil dari buku ini juga halaman 16, ya. Sekarang kita urusannya dengan mengubah bentuk akar ke bentuk bilangan eksponen. Ya. Karena tadi kita sudah ada rumusnya kan? Rumus bentuk akar tadi ya, ini kan. Ya. Nah, ini bentuk akar ini rumusnya kan? Ya. Kalau tidak ditulis itu artinya akar itu pangkatnya 2. Gitu. Jadi kita merubah bentuk akar, justru akarnya nggak boleh ada, bentuk akar nggak boleh ada, ke bentuk bilangan eksponen. Jadi harus bilangan eksponen semua. Ya, oke. Akar 3, ini bentuk akar kita rubah jadi 3 pangkat. Kalau tidak ditulis itu pangkat 2 ya. Ini pangkat 1 jadi setengah. Ya. Ini nggak ditulis berarti 1 itu 2. Oke. B, akar pangkat 5 dari 16. Ya kalau Anda mau ini kita hitung beginilah. Kalau nggak ada pangkatnya, 16 kita bikin supaya ada pangkatnya kan. 2 pangkat 4. Ya Anda sudah tahu itu ya. 16 Anda bagi 2 kan gitu. Hasilnya 8. Bagi 2, 4. Ya. Bagi 2, 2. Bagi 2, 1. Jadi 2 pangkat 4 ya. Yang paling sederhana. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 4 per 5. Ya kan? Pangkat ini akarnya itu ada di penyebut. Ya Anda lihat ya rumusnya ya. A pangkat M per N. Jadi N ini akan merupakan pangkat dari akar. Sementara M ini pangkat dari A. Ya. Jadi ini akar. Itu akan ada di penyebut. Ya 4 tetap. Oke. Sekarang ini. Ya kita hitung. 3x kuadrat biarkan. 3x kuadrat. Nah ini kita rubah ke bilangan eksponen. Ya. Ini akar. Akar ini akan ada di pangkat penyebut. Jadi 2 per 4. Gitu. 2 per 4. Oke. 2 per 4 itu bisa disederhanakan kan. Menjadi berapa? Setengah. Nah, begini. Ya. Ini bisa disederhanakan. 2 per 4 ini menjadi pangkat setengah. Baru kita selesaikan. Ini bilangan eksponen, ini bilangan eksponen. Bilangan pokoknya sama. Maka pangkatnya dijumlah. Kan begitu. Jadi ini akan sama dengan 3x pangkat 2 tambah setengah. Ya, jadi hasilnya adalah 3x pangkat 5 per 2. Nah, ini hasilnya. Ya, 3x pangkat 5 per 2. Kemudian ini D, coba berapa ini? Ini tetap dulu ya, 4x kuadrat tetap. Nah, ini bilangan akar. Maka 3 ini akan penyebut. Jadi x pangkat 2 per 3 ya. Ini x pangkat 2 per 3. Pangkat akar selalu di penyebut ya. Sudah itu disatukan pembagian. Kalau pembagian berarti pangkat pembilang dikurang pangkat penyebut. 2 dikurang 2 per 3. Nah, hasilnya adalah ya 4x pangkat ya 2 itu 6 per 3. 6 per 3 kurang 2 per 3, 4 per 3. Nah, ini maksudnya. Ya. Jadi kita merubah bentuk akar ke bilangan eksponen.
ya, dengan menggunakan rumus A pangkat akar, jadi dibalik ini rumus yang kanan. Akar pangkat N dari A pangkat M. Maka pangkat dari akar selalu jadi penyebut, ya. Anda perhatikan, pangkat akar selalu jadi penyebut. Oke, sekarang kita mulai ke soal gabungan, ya. Kita ke soal gabungan. Oke. Soalnya masih diambil dari buku ini, ya. Di halaman 17, ya, halaman 17 ada soal seperti ini. Ya, kita latihanlah sebanyak mungkin supaya konsepnya kita ngerti, ya. Oke. Kita jawab satu-satu, ya. Sederhanakan dengan menggunakan sifat-sifat eksponen bilangan pecahan. Kemudian hitunglah hasilnya, ya. Oke, kita hitung dulu, ya. Yang A, 100 pangkat setengah kali 32, 2/5. Pertama, Anda lihat 100 ini 10 pangkat 2, ya. 10 pangkat 2. 10 pangkat 2. Dipangkatkan setengah, ya. Ya, Anda sudah tahu nanti ini pangkatnya dikali, bisa hilang, ya. 2 kali setengah jadi 1. Kemudian 32 itu 2 pangkat 5. Ya, kalau 16 itu 2 pangkat 4, kan? Kalau kita kalikan lagi sekali lagi dengan 2, 32. Pangkat 2/5. Ya, ini hanya menguji, maka bilangan berpangkat dipangkatkan, kan? Pangkatnya dikali. Jadi ini 10 pangkat 1. Ya, langsung dikalikan aja lah, ya. Ini 2 pangkat 5-nya dicoret. Jadi 2 pangkat 2. Nah, begini. Hasilnya adalah 10 pangkat 10 itu, 1 itu 10, 2 pangkat 2 itu 4. Jadi hasilnya adalah 40. Nah, ya, jadi sederhanakan dulu, baru hitung hasilnya. Kalau ini, ya, 0,25. Ya, kalau Anda bingung, Anda rubah aja 0,25 itu jadi 1/4, ya. Jadi ini 1/4. 0,5 ini kita, karena kita kan desimal, adanya kan kita pecahan. 0,5 kita rubah jadi pecahan, ya. Ya, 0,04 ini kita rubah misalnya 4/100. 0,5 ini pangkat setengah, begitu kan, ya. Baru kita hitung, ya, 1/4, gitu. 1/4 itu adalah setengah pangkat 2. Ya, 1/4 itu setengah pangkat 2. Dipangkatkan lagi setengah. Kan begini. Ya, atau ditulis di sini aja, ya. 1/4 itu adalah 1/4 itu 2 pangkat 2, maksudnya gini. Nah, dipangkatkan setengah. Ditambah, ini enggak jadi, ya. 4 itu 2 pangkat 2. Kan begitu. 100 itu 10 pangkat 2. Nah, begini. Pangkatkan setengah. Nah, baru kita hitung. Ini 1 pangkat setengah, 2 pangkat 2 pangkat setengah. Jadi ini 1 pangkat setengah itu 1. Yang ini 2 pangkat 2 dipangkatkan setengah. Langsung aja 2 pangkat 1, ya. Pangkatnya dikalikan 2 kali setengah. Ditambah 2 pangkat 2 dipangkatkan setengah. Tinggal pangkatnya dikalikan 2 kali setengah 1. Nah, langsung aja, ya, sudah mahir. 10 pangkat 2 dipangkatkan setengah, pangkatnya dikali 2 kali setengah 1. Nah, begini. Jadi hasilnya sama dengan berapa ini? Setengah ditambah ini 2/10. Nah, begini. Anda sudah tahu ini bilangan pecahan. Setengah itu 5/10 ditambah 2/10 jadi 7/10. Ya, 7/10. Oke. Ya, jadi A dan B sudah selesai. Yang C, kalau A kuadrat per B pangkat 4 sama dengan 64, hitunglah akar pangkat 3 B kuadrat per A. Ya, jadi B kuadrat per A. Jadi kalau kita lihat ini, kelihatannya ini bisa dibuat A per B kuadrat, ya. Jadi kita buat seperti ini. Ini saya bisa jadikan A per B kuadrat.
Nah, begini. Karena ini kan kalau saya bagi 2, 4 saya bagi 2 kan 2. Nah, jadi tinggal dipangkatkan 2 begini. Nah, 64 itu 8 pangkat 2. Nah, seperti ini. Ya. Karena di sini B dan A itu A dan A harus positif. Kalau B sih nggak ada masalah ya. A-nya harus positif. Jadi kita anggap aja bilangan positif semua. Jadi A kuadrat itu kalau kita bagi kan 4 dibagi 2, 2 kan? Jadi 2-nya bisa keluar. Nah, ini sisa A pangkat 1. Ini kalau dibagi 2, 2. Nah, begini. A per B, 64 itu 8 kuadrat. Dari sini kita dapat apa? A per B kuadrat sama dengan 8. Gitu. A per B kuadrat sama dengan 8. Ya. Karena ini kan ini pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2. Jadi pangkat 2-nya bisa dicoret kan? 8. Oke. Selesai. Baru kita hitung akar pangkat 3. Baru kita hitung ya. Akar pangkat 3 dari B kuadrat per A. Akar pangkat 3 dari nggak bisa diselesaikan di sini ya, di kertas saja ya. Kita selesaikan di kertas lain di sini. Oke, kita selesaikan di sini ya. Saya salin lagi A per B kuadrat sama dengan 8. Tapi yang ditanya itu adalah akar pangkat 3 B kuadrat A. Yang ditanya itu akar pangkat 3 B kuadrat per A. Ini yang ditanya ya. Ini A per B kuadrat sama dengan berapa tadi? 8 ya. Oke. Kalau kita balik ini juga terbalik kan? Jadi kalau kita balik begini B kuadrat per A, berarti ini juga dibalik begini. 1/8. Ya. Sebelah kiri saya balik. B kuadrat di penyebut jadi pembilang, A pembilang jadi penyebut. Maka ini harus dibalik. Baru diakarkan kan? Jadi akar pangkat 3 dari B kuadrat per A. Itu sama dengan 1/8. Nah, begini ya. 1/8. Oke. Nah. Ini kan artinya apa? Ini kan kalau saya rubah jadi pangkat jadinya apa? B kuadrat per A pangkat 1/3. Kan begini. Ya. Pangkat ini. Kemudian ini 1/8 ini adalah 1/8 atau langsung aja ini sebetulnya udah selesai ya. Ini sebetulnya udah selesai. 1/8 ini kan setengah pangkat 3. Oh enggak ya. Yang ditanya akar B kuadratnya per 8. Aduh. Yang ditanya ini kan. Masukkan aja. Ya, jadi akar pangkat 3 dari B kuadrat per A. Itu sama dengan akar pangkat 3 dari 1/8. Sorry ya. Ya kan B kuadrat per A-nya 1/8. Ya, jadi akar pangkat 3. Nah, 1/8 itu adalah setengah pangkat 3. Ya, karena 1 itu kan pangkat berapa aja sama dengan 1. Yang 8 itu 2 pangkat 3. Jadi ini bisa setengah pangkat 3. Akar pangkat 3 setengah pangkat 3. Itu sama dengan setengah. Ya, setengah 3/3 1 kan. Jadi kalau pangkat dari akar sama dengan pangkat, ya hasilnya 1. Karena dibagi kan 3/3. Jadi ini kalau kita balikin lagi kan ini artinya setengah pangkat 3/3. Ya kan? Penyebut akar ini ada di penyebut. Nah, pembilangnya sama. Maka hasilnya sama dengan setengah pangkat 1 kan. Atau setengah. Ya, seperti itu. Oke, ya itu hanya ini aja. Sekarang yang D, ya. Kalau kurang kita ke sini. Yang D gimana? Sama, 243 ini kalau Anda hitung itu adalah 3 pangkat 5, ya. Di sini dikelat ya. 243 itu kan 81 kali 3. Ya. 81 itu Anda sudah tahu 9 kuadrat. Ya toh. 9 kuadrat itu 3 kuadrat. Ya begini kan. Ya Anda sudah mahir lah ya. Ini pangkat diberangkatkan jadi 3 pangkat 4 kali 3. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 5. Jadi ini bisa saya tulis
akar pangkat 5 1 per 3 pangkat 5. Nah, seperti ini. Itu. Kemudian kalau akar diakarkan lagi, itu sama aja kalau kita rubah nanti. Oke, satu-satu dulu ya. Sebetulnya kalau kita mau langsung aja ya, akar ini kalau nggak ditulis pangkat 2 ini akan jadi akar pangkat 6. Ya, jadi kalau akar berderet gini tinggal dikalikan pangkatnya. 729 itu sama dengan 243 kali 3 ya. Ini kalau ada kalikan 729. Ini tadi 3 pangkat 5 ya, dikalikan 3 pangkat 1. Jadi 3 pangkat 6. Jadi ini 3 pangkat 6. Nah, gitu. Akar pangkat 2, akar pangkat 3, akar pangkat 6. Kalikan aja kalau akarnya. 64 itu adalah 8 kali 8. Gitu. 8 itu 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 6. Ya. 8 kali 8 ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 3. Ya, dikalikan pangkatnya dijumlah 3 tambah 3, 6. Jadi ini 2 pangkat 6. Nah, begini. Sama dengan berapa? Ya. Ya, dengan cepat Anda sudah tahu ini ya. Ini pangkat 5. Ini kan 1 pangkat 5. Jadi ini 1/3. Ya. Akar pangkat 5 1/3 per dia 1/3. Ini pangkatnya sama, 6 bagi 6 1, 3. Ini 1/2. Begini ya. Jadi hasilnya adalah ini 2/6. Setengah itu 3/6. Jadi 3/5/6. Nah, ya kan? Terakhir, pertanyaan E. Kalau X pangkat setengah ditambah X pangkat min setengah sama dengan 3, berapakah X tambah X min 1? Jadi tujuan kita itu ini. Ya, tujuan kita itu. Maka apa yang kita lakukan? X pangkat setengah, kalau kita kuadratkan, hasilnya adalah X. Ya, kenapa? Kan setengah kali 2. Pangkat bilangan berpangkat dipangkatkan. Setengah kali 2, 1. Ya. Kalau X pangkat min setengah, kita pangkatkan 2. Itu X pangkat min 1. Ya. Kenapa? Ya, ini kan bilangan berpangkat dipangkatkan. Min setengah kali 2, min 1. Jadi kalau gitu ini harus kita kuadratkan. Ya. Jadi ini harus kita kuadratkan begini. X pangkat setengah ditambah X pangkat min setengah. Ini harus kita kuadratkan. Coba aturan matematik, kalau sebelah kiri kita kuadratkan, sebelah kanan juga harus dikuadratkan. Nah, seperti ini. Baru Anda tahu rumusnya kan? Ini A, B. A ditambah B. Dikuadratkan. Itu adalah kuadrat A, kuadrat B, ditambah 2 kali A kali B. Ya kan? Kuadrat A, kuadrat B, 2 kali A kali B. Jadi ini kita kuadratkan. Ya, X pangkat setengah kita kuadratkan. Ya kan gitu. Yang B ini kita kuadratkan juga. Terus 2 kali ini kali ini. Ya, 2 kali X pangkat setengah kali X pangkat min setengah. Nah, begini. Harus sama dengan 9. Ya, 3 kuadrat kan 9. Nah, ini Anda sudah tahu tadi X setengah pangkat 2 X. Ini X. Ini X pangkat min setengah pangkat 2 X min 1. Nah, itu tujuan kita tuh. Tujuan kita ya. Ini tujuan kita. Nah, ini apa ini? X pangkat setengah kali X pangkat min setengah. Coba. X pangkat setengah kali X pangkat min setengah. Nah, bilangan berpangkat dipangkatkan. Pangkatnya dijumlahkan. X pangkat setengah kurang setengah. Nah, X pangkat 0. Bilangan dipangkatkan 0. 1. Jadi ini itu 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 9. Nah, ini kita pindahkan ke sana. Jadi X ditambah X min 1 sama dengan 7. Nah, seperti ini ya. Ya, demikianlah
sifat-sifat bilangan eksponen dan contoh-contoh soalnya untuk membiasakan Anda memasukkan rumus ya. Mulai dari perkalian, pembagian, kemudian bagaimana merubah bentuk pangkat negatif ke pangkat positif, kemudian bagaimana merubah bentuk akar ke bilangan eksponen atau sebaliknya bilangan eksponen ke bentuk akar. Ini mengakhiri part 1 untuk sifat-sifat bilangan pokok. Part 2 nanti kita akan teruskan dengan soal-soal review. Karena kita penting, karena soal yang Anda hadapi itu nanti adalah soal-soal UN, soal-soal USBN, mungkin sekarang berubah jadi AKM, mau berubah jadi apapun, tetap Anda bisa melakukannya. Kan AKM itu hanya keterampilan membaca. Saya rasa kalau Anda sudah biasa membuat soal, Anda sudah memahami bagaimana membaca secara cepat. Ya. Itu hanya sebetulnya soal AKM itu maksudnya soal aplikasi. Ya, soal aplikasi, soal cerita maksudnya. Soal cerita. Jadi soal cerita itu Anda harus maklumi, dan itu sudah diajarkan mulai dari SD ya. SMP pun diajarkan tentang soal cerita, SMA pun begitu. Hanya bentuknya aja yang beda. Jadi tidak ada masalah ya. Oke, jadi kita tutup. Nanti kita akan lanjutkan dengan soal-soal review dari UN, soal-soal SBMPTN, UTBK yang terbaru, dan soal-soal SAT dan GRE, supaya Anda memahami baik secara nasional maupun internasional. Terima kasih Anda sudah berkunjung ke video kami. Jika Anda belum subscribe, silakan di-subscribe kalau Anda merasa itu bermanfaat. Dan bagi yang sudah subscribe, cukup like. Saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar di rumah.